Hai guys, balik lagi bersama Mimin, manusia yang gak punya kerjaan yang hobinya cuma nontonin dong gua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Saint Jenny, yang dimana dia sudah mendapatkan murid tertutupnya yaitu Howlu. Berbagai macam jenis latihan dipraktekkan oleh Howlu untuk mengasah energi pedangnya. Tapi sebelum lanjut, yuk ramaikan channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya guys. Jangan lupa juga loncengnya dipencet-pencet biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel ini. Oke guys, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita kuy ke ceritanya. Scene diawali di mana Nanjiang dibantai oleh sakte iblis. Bahkan orang tua dan desa Howlu binasa dalam sekejap. Terlihat salah satu iblis muncul di sana, di mana dia ingin sekali meminum darah dari Howlu. Dan tepat di saat yang sama, MC kita muncul dan meminta iblis itu mencicipi sesuatu yang ada di tangannya, yang dimana benda itu langsung masuk ke dalam mulut iblis itu. Di sana sang iblis mengetahui nama dari MC kita. Dia bahkan mengatakan jika kekuatannya akan meningkat pesat jika dia meminum darah dari MC kita ini. Di saat iblis itu akan menyerang MC kita, dia tiba-tiba meraung kesakitan. Faktanya, tubuh manusia panah tidak akan mampu menahan darah dewa, dan seketika iblis itu lenyap. Dan scene pun berpindah, di mana di sana Howlu kali ini merasa sangat senang dan tidak merasakan sakit lagi. Karena yang terjadi sebenarnya adalah ingatan manis dari Howlu yang dimana ia telah mengingat gurunya mengalahkan iblis hanya dengan satu gerakan bahkan menyelamatkan hidupnya. Namun sayangnya MC kita tidak mengingat semua hal itu. Howlu yang mendengarnya pun tidak masalah jika gurunya tidak mengingatnya. Karena itulah alasan dia akan berlatih keras dan tidak ingin mengecewakan gurunya. Setelah mendengar ucapan dari Howlu, MC kita memintanya untuk berendam di kolam panas itu selama 7 hari. Faktanya, Howlu lebih suka untuk memilih berlatih pedang daripada harus berendam di kolam air panas selama itu. Malam pun tiba, di mana di sana kita dikagetkan dengan MC kita yang tiba-tiba saja berdiri tanpa kursi rodanya guys. Di mana ia menghampiri papan nama, yang dimana itu adalah papan nama milik Shen Yulan. MC kita juga mengatakan jika itu adalah takdir yang harus mereka berdua tanggung masing-masing. MC kita yang berjalan keluar dan menatap bulan di atasnya, di mana sebentar lagi semua akan segera dimulai karena waktunya akan segera habis. Kemudian Shin memperlihatkan Howlu yang bermonolog sendiri sembari mengatakan jika dia tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh gurunya. Faktanya, dia hanya berlatih sesuai arahan dan tidak mengerti sama sekali apa tujuannya berlatih. Kemudian dia melihat sebuah apel jatuh di tanah. Di saat mengambil, dia menatap apel itu. Tiba-tiba banyak apel yang jatuh dan menimpa kepalanya. Di saat dia mencoba menghindar, ternyata gurunya sudah ada di sampingnya. Sontak tanpa ekspresi, Howlu langsung menyapa gurunya dan tanpa sengaja menjatuhkan pedangnya. Howlu juga langsung menanyakan soal latihannya kali ini. Namun karena sebuah alasan, MC kita tidak lagi memberikannya latihan pedang seperti biasanya. Namun kali ini, dia akan melakukan pertarungan sebenarnya agar memadamkan dan menyusun kembali cahaya pedangnya. Dengan susah payah, Howlu mendorong kursi roda yang diduduki oleh MC kita. Hingga tibalah keduanya di sebuah hutan. Di sana, Howlu langsung bertanya apakah ini tempat mereka akan bertarung. Namun MC kita menjawab, jika dia bertarung melawan Howlu, bisa dipastikan Howlu akan mati tanpa disadari. Kembali Howlu dibuat bingung oleh MC kita. Dia pun terduduk dan menggerutu sendiri. Namun MC kita langsung mengatakan jika dia sudah meminta seseorang untuk menemaninya dalam berlatih kali ini. Saat dia menatap ke arah di mana lawannya akan segera muncul, tiba-tiba saja MC kita menghilang dari hadapannya. Howlu langsung terlihat panik dengan menghilangnya gurunya. Tiba-tiba suasana menjadi gelap dan Howlu yang berjalan terus kembali ke tempat yang sama. Dia merasa sangat aneh karena dari pengetahuannya, gurunya jelas mengatakan jika dia mengatur seseorang untuk bertarung dengannya. Namun, dia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Kemudian suara tawa dari langit terdengar sangat menakutkan. Dan sosok asap bergerak mendekati Howlu. Dan dengan sigap, Howlu pun menebas asap itu dengan pedangnya. Namun, dia sudah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kemudian, sosok asap itu kembali muncul dan mulai memperlihatkan wujud aslinya. Dah, Mimin kapok sama alur film ini. Masa kembali muncul di sana, Soiren yang jelas-jelas dibunuh oleh MC kita di awal film. Bukan cuma Mimin yang kaget, Howlu juga kaget karena jelas-jelas gurunya sudah membunuhnya. Howlu yang sudah tidak mampu bergerak terlihat sudah pasrah dengan keadaannya saat ini. Soiren malah mempertanyakan apakah dia orang yang dipilih secara hati-hati oleh MC kita. Lontak Howlu mengiyakan apa yang Soiren tanyakan. Kemudian muncul sebuah pemikiran di mana kali ini Howlu bertanya balik kepada Soiren tentang apa dia orang yang sengaja diatur oleh gurunya. Namun Soiren menjawab dengan nada menyebalkan. di mana dia mengatakan jika dia tahu akan melatih orang yang tidak berguna seperti Howlu,
maka dia pasti tidak akan menyetujui permintaan dari MC kita. Kemudian Haulu bertanya mengapa ia tidak bisa bergerak. Namun hanya dengan sedikit tawa sombong, teknik iblis yang dikeluarkan Soyiren menjadi lebih kuat dan mengikat Haulu. Bahkan karena dia sudah dibebaskan, maka dia akan menyiksanya sampai mati. Kemudian setelah itu dia akan pergi dan membunuh MC kita lagi. Sandiwara lagi nih guys, jamin pasti sandiwara. Mimin gak mau tertipu lagi kali ini. Melihat ekspresi dari Haulu, Soyiren pun bertanya apakah dia sudah menyerah. Namun dengan wajah imut plus kesalnya, Haulu pun mengatakan silakan jika dia ingin membunuhnya. Tapi jika dia ingin membunuh gurunya, maka Haulu tidak akan pernah membiarkannya. Namun jelas hal itu tidak membuat Soyiren merasa takut. Tak lama, Haulu ternyata berhasil mengayunkan pedangnya. Yang dimana hal itu membuat Soyiren sedikit terkejut dan muncul senyum di wajahnya. Tak lama setelah itu, Haulu benar-benar berhasil melepaskan diri. Soyiren yang melihatnya tertawa keras dan langsung mendekati Haulu sembari mengatakan jika dia memang lumayan hebat. Karena menggunakan rasa sakit untuk membuatnya tetap sadar, serta membakar darah jiwa untuk membebaskan dirinya dari teknik iblisnya. Bahkan tindakannya bisa dikatakan sangat mirip dengan sakti iblis milik mereka. Dengan sempoyongan Haulu terus berusaha untuk terus mengayunkan pedangnya, seraya dia berkata, sebenarnya siapa yang kau hina? Sebelum akhirnya ia pun tumbang dan terjatuh. Sontak Soyiren kaget dan ketakutan apabila Haulu itu mati. Dia merasa sangat kebingungan bagaimana cara dia menjelaskan kepada MC kita kali ini. Namun tak lama suara MC kita terdengar di mana dia mengatakan jika muridnya itu belum mati. Dengan rasa gelisah ditambah disergap dari belakang oleh MC kita membuat Soyiren langsung tersentak kaget. Kemudian scene berpindah ke istana yang dimana semua orang membicarakan tentang MC kita yang sudah mendapatkan seorang murid. Faktanya semua orang yang ada di sana menginginkan sebuah penjelasan dari ayahnya MC kita ini guys. Namun ayah dari MC kita ini mulai menatap tajam ke arah semua orang yang ada di sana. Bahkan para pengawalnya sudah mempersiapkan diri jika akan terjadi sesuatu. Sensuo berpikir jika mereka masih belum pergi dan tetap tinggal di sana adalah untuk memberikan selamat terhadap anaknya. Ternyata tujuan mereka adalah untuk mendapatkan penjelasan dari Sensuo. Dia pun bertanya penjelasan macam apa yang mereka inginkan darinya. Faktanya semua paksi ini jelas menginginkan teknik 10.000 pedang tersembunyi. Sensuo pun mengatakan jika teknik 10.000 pedang tersembunyi adalah milik Balai Kijian. Lalu bagaimana mereka orang luar bisa ikut campur dalam hal itu? Lalu Ketua Kuilangke menjawab jika mereka khawatir jika insiden Duan Wuxi akan terjadi lagi. Balai Kijian tidak akan bisa menjaganya dengan aman. Mendengarnya Sensuo langsung naik darah guys. Jelas mereka mencoba untuk mendapatkan teknik itu secara paksa. Namun belum selesai Sensuo berbicara, mereka langsung memotong pembicaraannya dengan mengatakan jika MC kita itu sudah cacat dan lebih baik teknik tersebut disimpan oleh Kuilangke. Semua orang yang berada di sana terus memojokkan ayah MC kita. Namun scene kembali berpindah di mana MC kita berusaha untuk mengobati Haulu yang terluka akibat kekuatan dari Soyiren tadi. Kemudian Soyiren kembali berbicara. Dia benar-benar tidak habis pikir, hanya dengan sedikit rangsangan sudah bisa membuat energi pedang lepas kendali dan mengatakan jika Haulu terlalu lemah. Haulu masih sadar dan mencoba untuk berbicara, namun dengan keadaannya saat ini, berbicara untuk membela diri saja cukup sulit. Ditambah lagi MC kita mengatakan jika pedang ini lebih tumpul dari yang ia harapkan, dan butuh waktu lama untuk kembali menjadi tajam. Dan di saat MC kita menjelaskan semuanya ke Soyiren, Soyiren tiba-tiba ingin menyerang MC kita. Tapi dengan sedikit kekuatannya berhasil menekan Soyiren hingga dia tidak bisa bergerak. Bahkan teriakan kesakitan mulai terdengar dari Soyiren. Hingga sampai pada batasnya di mana Soyiren berjanji akan melatih Haulu dengan sungguh-sungguh kali ini. Melihat Soyiren yang kesakitan, Haulu merasa iba dan meminta agar gurunya berhenti menyakitinya. Ditambah lagi, Haulu juga merasa dia tidak begitu buruk. Namun MC kita mengatakan jika dia perlu mengalami rasanya sekarat dan takutnya butuh orang lain untuk melakukannya nanti. Soyiren yang mendengarnya merasa sedikit geram, seraya berkata begitu banyak orang dari faksi berbeda datang ke balainya. MC kita bisa mencari mereka untuk membantunya melakukan semua yang ia inginkan. Bahkan hal itu juga akan bisa membantu menajamkan pedangnya. Mendengarnya MC kita langsung bertindak dan pergi. Di sisi lain, Sensuo masih bersikeras tidak ingin menyerahkan teknik 10.000 pedang tersembunyi. Karenanya Kuilangke terpaksa akan melakukan pemberontakan. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, MC kita sudah muncul dengan kursi rodanya di depan semua orang. Dimana di saat dia muncul, dia langsung mengatakan jika dia akan meminta Duan Wuxi untuk membantu muridnya berlatih. Ditambah lagi hanya karena teknik pedang belaka, bahkan bisa membuat orang-orang 9 Nether memperebutkannya. Namun ayahnya langsung meminta MC kita agar tidak ikut campur dengan urusan kali ini.
Bahkan mereka juga mengatakan, walaupun MC kita berada di tingkat 5 daftar surgawi, dan walaupun dia tidak cacat sama sekali, ia mungkin tidak akan menang melawan mereka. Ditambah lagi dia yang di mata mereka dalam kondisi cacat, menyarankan lebih baik jangan melakukan pertarungan dengan mereka. Mendengarnya MC kita pun mengatakan jika keterampilan pedang itu tidaklah mudah untuk dilatih. Dan karenanya, sontak ketua Quilanke langsung menyerang MC kita. Kekuatan yang dikeluarkan langsung mengarah kepada MC kita. Namun, dengan kekuatan pelindung yang dibuatnya, serangan itu pun langsung bentrok. Di saat kedua kekuatan itu saling bentrok, itu bahkan mengeluarkan gelombang sampai keluar istana, yang mengakibatkan tiang menjadi rusak. Sontak semua orang yang melihat dari luar istana mengetahui jika itu adalah kekuatan dari ketua Liuru dari Quilanke. Dengan tersenyum, Liu pun mendarat. Sementara ayah MC kita hampir hilang kendali karena anaknya diserang tiba-tiba seperti itu. Namun di saat bersamaan, MC kita malah tersenyum dan tidak bergerak sedikit pun dari posisi awalnya. Ketua Liuru sangat kaget melihat apa yang ada di depannya. Namun MC kita hanya tersenyum sembari mengatakan jika dia terlalu terang-terangan. Sayangnya karena dia terlalu peduli dengan ketenaran dan juga kekayaan. Hal itu membuatnya tidak bisa mengalahkan MC kita. Bahkan MC kita menyarankan dia untuk memperhatikan kultivasi pada dirinya sendiri. Ketua Quilanke menjadi semakin marah dengan yang diucapkan oleh MC kita. Liuru akhirnya mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan kembali menyerang MC kita. Namun MC kita juga tidak tinggal diam. Dia juga langsung mengeluarkan teknik pedangnya untuk melawan teknik dari Liuru. Dan di saat kedua kekuatan kembali bentrok, film pun bersambung. Oke guys, gimana menurut kalian episode kali ini? Pasti muter-muter-muter ya ceritanya. Mimin tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Mimin pamit undur diri dulu dan bye-bye.